Marsha berteriak dengan marah. Bukan begitu masalahnya. Kau jelas-jelas tidak mengatakan sepatah kata pun untukku. Cukup, teriak David untuk menghentikannya. Amarah yang telah dia coba tekan dengan sekuat tenaga benar-benar sudah tak dapat dibendung lagi sekarang. Nafasnya begitu berat dan sesak seolah-olah tidak cukup oksigen untuknya. Beberapa orang melihat dan percaya bahwa dia bisa menelan orang hidup-hidup. Marsha benar-benar panik sekarang. Lalu dia meraih lengan baju Selena, kemudian sambil menangis dan berkata, Ma, tolong bantu aku. Alicia, si gadis sialan ini. Diam. Begitu Selena berteriak, dia langsung mengulurkan tangannya dan menampar wajah Marsha dengan keras. Plak. Sebuah tamparan yang keras terdengar dan Marsha langsung tercengang. Tamparan itu benar-benar kencang dan untuk sesaat Marsha seperti melihat bintang-bintang yang melayang-layang di depannya. Dan seketika setengah dari wajah yang terkena tamparan itu terasa kebas. Dia mengelurkan tangannya dan merasa bahwa gigi yang baru saja dia tambal itu sudah tanggal lagi. Lalu Marsha menatap Selena dengan tidak percaya. Mama. Mamanya yang selalu mencintai dan menyayanginya sekarang benar-benar memukulnya. Selena menahan kesedihannya sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan panggil aku. Tindakanmu ini telah merugikan seluruh keluarga. Sekarang cepat kau berlutut di depan ayahmu dan memohon kepadanya agar kau diberikan kesempatan untuk berubah. Mama, cepat berlutut. Selena langsung menyela ucapan Marsha dengan teriakan yang sangat kencang. Marsha benar-benar merasa ketakutan sekarang. Tanpa berani mengatakan apa-apa lagi, dia langsung berjalan ke depan David dan berlutut di depan David. David sama sekali tidak ingin melihat Marsha lagi. Proyek kerjasama dengan Torres Corps yang telah dikembangkan oleh dia dan seluruh tim sejak lama dan menghabiskan hampir seluruh energinya, tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh Torres Corps. Hanya tinggal selangkah lagi untuk menyelesaikan tanda tangan kontrak itu, dan semua ini terjadi gara-gara ulah Marsha. Tiba-tiba saja dia merasa tidak menginginkan putrinya ini lagi. Kalau saja dia bisa, dia benar-benar ingin membunuh Marsha. Tetapi karena Selena telah menghukumnya dengan menampar wajah Marsha, jadi dia pun merasa terlalu malas untuk membuang-buang energinya. Lalu dengan dingin dan tanpa ekspresi, David berkata, Tak perlu berlutut di depan aku. Kau hanya akan mengotori pandangan mataku saja. Jika kau ingin berlutut, pergilah ke kuil bibimu dan berlututlah di sana selama setengah tahun pertama tahun ini. Jika setelah setengah tahun dan pulang dari sana, kau masih sama seperti sekarang, maka lebih baik kau ikut bersama bibimu untuk membersihkan kuil selama sisa hidupmu. Mata Marsha langsung membelalak dengan lebar. Ada tatapan kengerian di matanya. Papa, apakah kau ingin mengusirku? David yang sudah sangat lelah tidak ingin mengatakan apapun lagi kepada Marsha. Dia langsung memerintahkan pelayannya, pergi ke atas dan bantu dia berkemas. Kemudian antar dia ke kuil secepatnya. Dan tanpa sadar pelayan itu menatap Selena. Selena tadinya ingin membuka mulutnya untuk memohon belas kasihan untuk Marsha. Tetapi setelah dia melihat lebih cermat lagi ekspresi David, akhirnya dia menutup matanya dengan hati yang sangat sakit dan berkata, Pergilah dan bantu dia mengemas barang bawaannya. Ma, kau
kau tidak boleh membiarkan papa mengantarku ke kuil bibiku. Aku tidak mau jadi biarawati. Aku masih ingin menikah. Diam. Sampai sekarang pun, kau masih tidak tahu di mana letak kesalahanmu dan masih tidak tahu bagaimana harus bertanggung jawab atas kesalahanmu. Sekarang kau harus segera pergi ke kuil bibimu untuk introspeksi diri, ujar Selena sambil menatap Marsha. Kemudian pelayan itu menyeret Marsha keluar dari rumah. Marsha yang diseret keluar tetap menangis dengan sedih dan suara tangisannya pun masih terdengar dari jauh. Selena menutup matanya karena merasa sakit hati. Dia sangat tidak rela, tetapi mau tak mau dia harus melakukannya. Jika saat ini dia tidak membantu David melampiaskan kegeramannya, maka dia benar-benar tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh orang yang se-ekstrim David. Siapa tahu saja malah akan semakin tak terkendali. Jadi itu sebabnya dia tadi menampar Marsha lebih dulu sehingga bisa membuat Marsha menghindari dari hukuman atau pukulan David. Hanya saja dia tidak tahu apakah Marsha dapat memahami niat baiknya. Dengan perlahan Selena membuka matanya dan menatap Alicia dengan tatapan dingin dan kejam. Alicia pura-pura tidak melihatnya. Dia sudah dapat menduga sejak awal bahwa David akan mengurung Marsha atau mengantarnya ke tempat lain. Tetapi dia tak menyangka Marsha akan dibawa ke kuil. Kuil adalah tempat yang baik dan saat Marsha berada di kuil, dia akan mendapatkan penderitaan yang cukup banyak. Kebetulan para pelayan yang telah selesai mengemasi barang bawaannya sudah turun ke bawah. Ada sekitar 5-6 koper di tangan mereka. Lalu Alicia bertanya dengan polos, "Apakah perlu membawa begitu banyak barang ke kuil? Seharusnya di tempat bibi juga ada pakaian, celana, dan sejenisnya kan?" Selena memelototinya dengan kesal dan berkata, "Sebentar lagi sudah akan memasuki musim dingin. Membawakannya sedikit lebih banyak pakaian juga tidak apa-apa agar tidak masuk angin." Namun David berkata, "Sasa benar. Semuanya sudah ada di sana, termasuk pakaian musim dingin. Jadi kau tidak perlu membawakan dia barang-barang ini. Dan termasuk juga barang-barang elektronik lainnya. Itu juga tidak perlu dibawa. Kalau ke sana hanya untuk bermain game sepanjang hari, berarti bukan pergi untuk introspeksi diri, tetapi pergi bersenang-senang." Tetapi Selena yang masih ingin membela Marsha melihat David yang meliriknya dengan tatapan dingin. Lalu David berkata, "Aku kira kau tahu dia sudah salah, jadi ingin dia pergi ke sana untuk introspeksi diri. Ternyata bukan begitu ya. Apakah tamparan yang barusan kau lakukan itu hanya untuk diperlihatkan kepadaku saja?" Tenggorokan Selena langsung tercekat dan dia tidak bisa melanjutkan ucapannya, sehingga dia mengubah kata-katanya. "Aku hanya khawatir nanti anak itu sakit, tetapi karena kau sudah mengatakan seperti itu, maka lupakanlah." Si pelayan kemudian mengurangi barang-barang bawaannya menjadi hanya sebuah koper. Saat Marsha sampai di kuil dan melihat bahwa barang bawaannya hanya pakaian dalam saja, tiba-tiba dia merasa seluruh tubuhnya terasa akan runtuh. Ponselnya, dia ingin ponselnya. "Cepat beritahu Mama dan minta dia untuk membawakan ponselku ke sini." Si pelayan baru saja hendak berbicara ketika kakak perempuan David, Stella Sebastian, dengan perlahan berjalan mendekat.
Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas pelatihan di kuil ini. Tampak pelipisnya yang sudah beruban dan saat melihat Marsha berteriak dia langsung mengenyit. Ini tanah Buddha. Apa yang sedang kau lakukan? Marsha tampak bergidik ketika dia melihat Stella. Wanita tua ini sangat ketat terhadap dia dan ibunya sebelum berlatih di kuil ini. Dia lebih menyukai Sharon dibanding dengan ibunya. Tetapi entah apa yang terjadi, akhirnya dia langsung datang ke kuil ini untuk membersihkan diri. Bibi, Marsha menyapa dengan menggigil. Stella menatapnya dengan dingin dan berkata, masuklah dan pergi bersembahyang dulu. Marsha seperti merasa ingin mati saja dan dia berharap Selena dapat segera menemukan cara untuk menjemputnya lebih awal. Tetapi saat dia teringat dengan tamparan Selena di wajahnya, samar-samar dia merasakan hatinya sakit lagi. Mama pasti sudah tak menginginkannya. Dia tidak menginginkan putrinya sendiri lagi. Dia sudah memikirkannya, jika mamanya tidak mau datang untuk menjemputnya, maka dia tidak akan mengakuinya sebagai mamanya lagi. Di Villa Sebastian, Alicia memasukkan surat yang dia dapatkan dari pelayan itu ke dalam sakunya. Ini adalah surat yang ditulis oleh Selena untuk Marsha. Alicia sengaja memberi sejumlah uang kepada pelayan itu dan memintanya untuk memberitahu Selena bahwa surat itu sudah dikirimkan. Jadi setiap kali Selena mengirimkan surat itu akan diberikan kepadanya oleh si pelayan. Karena pelayan itu bisa mendapatkan uang dari kedua belah pihak secara gratis, tentu saja dia dengan senang hati membantu Alicia. Nona besar, kalau begitu aku keluar dulu. Pergilah, ujar Alicia sambil memperhatikan pelayan itu pergi, lalu dia mengeluarkan surat yang ada di sakunya. Kata-kata yang ada di kertas surat itu sangat sulit dibaca. Selena pasti begitu cemas pada saat ini. Putri kesayangannya telah dikirim ke kuil untuk introspeksi. Tidak heran kalau dia merasa cemas. Tetapi begitu dia pulih kembali, dia pasti akan mencari cara untuk menghadapi Alicia. Jadi Alicia harus bersiap-siap dari sekarang. Alicia berusaha keras untuk membaca setiap kata-kata pada surat itu. Isinya sangat sederhana. Dia hanya menjelaskan alasan tamparannya ke Alicia. Itu hanya demi meringankan hukuman dari David. Sedangkan masalah pergi ke kuil, dia akan segera menjemputnya dan meminta Marsha untuk sementara ini nurut dan patuh kepada bibinya, agar tidak menyebabkan masalah lagi. Semua tulisan dan informasi ini tidak berguna. Akhirnya Alicia menemukan beberapa informasi berguna setelah melihatnya. Mamamu sudah memikirkan rencana untuk mengatasi Alicia. Aku akan mencari seorang pria dan membiarkannya membuat skandal. Jadi nanti secara otomatis papamu akan ingat bahwa dia masih memiliki seorang putri lagi. Percayalah pada mamamu, aku akan secepatnya menjemputmu pulang dengan penuh martabat. Setelah membaca surat itu, mata Alicia menyipit dengan dingin. Sepasang ibu dan anak ini, yang satu lebih jahat dari yang lainnya. Hanya saja Selena masih menganggap remeh dirinya. Apakah dia ingin menodai kesuciannya? Kalau begitu, dia harus lihat apakah Selena mampu membelinya. Krek, terdengar suara Alicia menyalakan korek api untuk membakar surat itu hingga tak tersisa. Di sisi lain, Selena beberapa kali berjalan mondar-mandir dengan cemas di ruangan itu, dan tiba-tiba saja dia melihat kalender di dinding.
Beberapa hari lagi Rachel akan berulang tahun, dan karena masalah anjing itu, Rachel pasti masih membenci Alicia dan memiliki rasa dendam yang tersisa di hatinya. Tampak ada kilatan cahaya di matanya, lalu dia berbalik dan mengeluarkan ponselnya untuk segera menelpon Rachel. Begitu teleponnya terhubung dengan Rachel, dia langsung bertanya dengan nada yang sangat tidak baik. Ada masalah apa? Meskipun dikatakan bahwa Selena adalah tantenya Rachel, tetapi bagaimanapun juga, hubungan mereka tidak terlalu dekat sehingga dia mengabaikan sopan santun yang mengharuskannya menghormati orang yang lebih tua. Aih, siapa yang telah menyinggung Rachel kita? Tanya Selena yang sama sekali tidak mempermasalahkan nada bicara Rachel itu. Lalu sambil tersenyum, Selena berkata, beritahukan kepada Tante. Tante pasti akan membantumu untuk melampiaskan amarahmu. Rachel mendengus dingin dan berkata, tidak perlu. Jika bukan karena putrimu yang tak berguna itu, pertunanganku tidak akan dibatalkan oleh keluarga Cruz. Aku sedang tidak ingin berbicara dengan seorang pun dari keluargamu sekarang. Selena lalu bertanya, keluarga Cruz membatalkan pertunanganmu? Apa yang telah terjadi? Rachel sebenarnya tidak ingin membahas masalah ini, tetapi di bawah bujuk rayu Selena, akhirnya menceritakan secara singkat mengenai sebab dan akibat masalah ini. Sudut mulut Selena langsung tersungging saat mendengar cerita Rachel. Sepertinya Rachel memiliki rasa dendam yang cukup besar terhadap Alicia. Lalu dengan menyesal, Selena berkata, Tante tidak tahu mengenai masalah ini, tetapi semakin aku mendengarkan ceritamu, semakin aku merasa bahwa kau juga tidak dapat menyalahkan Sasha, apalagi tantemu ini. Seharusnya kau menyalahkan si jalang Alicia itu. Jika bukan karena dia yang telah merayu Tuan Muda Cruz, keluarga mereka juga tidak akan membiarkan Tuan Muda Cruz untuk membatalkan pertunangannya denganmu. Setelah Rachel mendengarkan ucapan-ucapan Selena yang juga menganggap Alicia musuhnya, mau tidak mau perasaannya pun berangsur-angsur membaik, lalu dia berkata, keluarga kami masih menyembunyikan masalah pembatalan pertunangan ini. Jadi tolong, jangan sebarkan masalah ini untuk sementara. Sedangkan Alicia itu, aku pasti akan membuat perhitungan dengannya. Nanti pada saatnya, kau jangan coba-coba berani untuk menghalangiku. Bagaimana mungkin Tante akan menghalangimu? Kenyataannya, Tante sudah memikirkan cara untuk menghadapinya, tetapi aku perlu seseorang untuk bekerja sama. Lalu percakapan di antara mereka berdua berlangsung selama lebih dari 2 jam. Sebentar lagi waktunya makan malam. Saat Alicia turun ke bawah untuk makan, dia hanya melihat Selena di ruang makan itu. Sedangkan David kemungkinan dia sedang sibuk karena telah kehilangan kerjasama dengan Torres Corps. Dan tanpa bersuara, Alicia duduk di seberang Selena lalu makan dengan tenang. Sasha, kau terlalu kurus. Makanlah paha ayam ini agar kau terlihat lebih berisi, ujar Selena sambil memecah kesunyian yang ada. Lalu dia mengambilkannya sepotong paha ayam. Saat Alicia mengangkat matanya, dia melihat Selena sedang tersenyum kepadanya. Tidak terlihat adanya sorot kebencian di matanya. Sepertinya Selena telah lebih tenang, yang menunjukkan bahwa Selena pasti telah memikirkan rencananya dengan baik. Alicia pura-pura tidak tahu apa-apa. Dia tersenyum dengan polos dan manis lalu berkata, terima kasih Tante. Setelah selesai berbicara, lalu dia menunggu Selena untuk mengatakan sesuatu.
Jika ingin memancing ikan, kau harus memasang tali yang panjang. Jadi dia ingin melihat bagaimana Selena akan memasang tali panjangnya itu. Hai, Selena menghela napas panjang sambil berkata, Sasa ini memang terlalu dimanjakan olehku. Alicia diam-diam berkata dalam hatinya, sudah dimulai.